Ya, selamat malam. Kembali berjumpa dengan Grup Budaya Tionghoa. Kali ini adalah bincang-bincang mengenai wastra Tionghoa. Kita akan membicarakan mengenai tohui dan batik yang biasanya dikenakan oleh perempuan Tionghoa di Jawa dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Pembicara kita kali ini adalah Ibu Indrawati Gan. Beliau adalah pewaris dari batik Gan. Jadi kita akan dengarkan mengenai batik dari keluarga Gan. Moderator kita adalah Bapak Ardian Cangyanto. Beliau adalah salah satu pendiri dari Grup Budaya Tionghoa. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ardian dan Ibu Indrawati. Silakan. Terima kasih Ibu Lia. Selamat malam teman-teman semua. Salam budaya. Kita ketemu lagi dalam seminar yang keberapa ya? Saya lupa ini. Tapi hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik tentang tohui ataupun ya dalam bahasa umumnya istilahnya mungkin taplak ya tepatnya. Tapi agar lebih mendalam penjelasannya itu kita bisa dengarkan dari Ibu Indrawati Gan. Sekilas riwayat hidup Ibu Indrawati ini adalah beliau bernama Gan Sui Hyang atau Indrawati Gondowinoto. Lahirnya kita tidak perlu tahu umurnya, tapi yang jelas beliau merupakan tokoh senior, sudah 50 tahun umurnya. Nah, pendidikannya itu kita bisa sebut di sekolah SD, SMP Pius Pekalongan, kemudian SMA Bokri 1 Yogyakarta, mengambil mata kuliah di Universitas Duta Wacana Yogyakarta jurusan Teknik Informatika, kemudian juga di UGM jurusan Bahasa Asing dan Komputer. Nah, yang menarik ini penghargaan beliau ya. Juara 1 mode show di Pekalongan waktu saat masih balita, kemungkinan pada tahun 70-an. Tapi ada sesuatu yang menarik, itu beliau menjadi bintang pelajar dari 74 sampai 82. Itu suatu prestasi yang hebat ya. Lainnya lagi adalah beliau kayaknya punya hobi yang sama saya, renang. Tapi kalau beliau jadi juara, kalau saya hanya penggemar hobi renang saja. Yang menarik adalah mengenai kaitan dengan batik, itu adalah beliau sempat menjadi juara fashion show dari bahan daur ulang se-Yogyakarta, juara kedua fashion show batik perwira se-Yogyakarta. Yang lebih hebat lagi, 2018 mendapat rekor muri batik dan juara 1 pelataran booth pameran terindah perwira se-Indonesia di Bali. Wah, yang karya beliau yang paling menarik ini adalah buku yang diwariskan untuk kita semua untuk mempelajari tentang batik. Judulnya adalah Batika, Jejak Batik Keluarga Gan, Ciuliam, dan Lukisan Batiknya. Bukunya itu yang membuat kita semua juga bangga sebagai orang Tionghoa, ternyata diapresiasi oleh Bapak Presiden Jokowi. Akhir 2019, beliau itu menjadi wakil perempuan Gan dalam launching dan Kongres Perempuan Marga Gan sedunia yang pertama di Pucien. Nah, pengalaman hidupnya juga banyak. Beliau membuka usaha kuliner, makanan khas Jogja, bakpia, warung kopi, kemudian juga usaha bidang kayu, ya pengolahan penggilingan kayu untuk ekspor. 2013 mendirikan Apsari Batik. Kemudian 2015 sampai 2021 Sekretaris Bidang Evaluasi Program PPBI atau Paguyuban Pecinta Batik Indonesia.
begitu banyak ya prestasi beliau gitu dalam kehidupannya. Nah, yang menarik itu adalah 2019 sampai sekarang beliau itu menjadi bendahara umum HIPI atau Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Artinya beliau itu selain pencinta batik, beliau juga pengusaha. Kenapa? Karena selain itu juga menjadi bidang pelatihan perkumpulan perusahaan jasa boga Indonesia. Jadi kalau ada yang mau buka usaha makanan bisa tanya sama beliau. Ya, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ibu Indrawati untuk berbagi pengalaman tentang batik. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Ardian. Terima kasih atas kesempatan ini, juga kepada Kohantong, Lia, dan semuanya. Terima kasih juga para peserta semua. Salam budaya, salam sehat untuk kita semua. Gondokusumo ya. Keduanya masih keluarga Gan. Gan ini dari bahasa dalam bahasa Mandarin ini Yen. Jadi dialek Mandarinnya Yen ya. Ganpeng itu Yen Bins. Jadi ini disebut silsilah keturunan Ganpeng dari Pekalongan. Pada buku tersebut halaman 130 ini ada nama Gansamgi. Gansamgi ini adalah kongco saya ya, kakek buyut saya. Kemudian di halaman 103, jadi ini batik kongco saya, Gansamgi. Kemudian Gan Juliam, Papa Gan Jianglim, dan ini batik saya, Gan Suyang. Nah, keluarga saya ini generasi pertama ya, saya sebut generasi pertama dari Kongco Gansamgi. Kongco Gansamgi ini seorang perintis kalangan ya, pernah 1947 hingga 1930. Kongco saya ini didirikan usaha lain di Bongan, dia juga mendirikan usaha batik di Cirebon. Karena istrinya itu berasal dari Cirebon, dari Banyumas. Jadi kongco saya ini mendirikan usaha batik selain di Pekalongan juga di Banyumas, karena istrinya dari Banyumas. Nah, kongco saya ini saya sebut perintis karena dia yang mengawali pembuatan produksi batik di Pekalongan, khususnya di Peranakan Tionghoa. Rekam jejaknya ini ada salah satunya di Museum Van Werelkultur Ronda ya. Ini ada pameran batik yang pertama kali di Kota Pekalongan tahun 1923. Dan nama kongco saya ini tersebut di pameran tersebut jadi stand nomor 116 Gansamgi Keplekan Kidul Pekalongan. Jadi dulu kami tinggal di Keplekan Kidul nomor 228 Pekalongan. Dan ini gambar yang ada umbul-umbulnya ini jalan masuk ke pameran tersebut. Jadi tahun 1923 ada pameran batik di Pekalongan, itu diselenggarakan oleh J.E. Jasper ya, residen Pekalongan waktu itu. Ini luar biasa sekali, jadi pameran kerajinan dan batik yang pertama kali di Kota Pekalongan. Kemudian generasi yang kedua ini adalah engkong saya Gan Juliam. Saya sebut pelopor karena engkong saya ini mempelopori banyak hal. Jadi selain dia melestarikan apa yang sudah dirintis sama kongco, engkong ini juga berinovasi ya. Berinovasi salah satunya juga engkong ini mulai batik-batiknya ini dimasukkan dalam iklan ya. Ini adalah iklan. Ini ditemukan oleh Kostif ini di Belanda. Jadi ada iklan Handel and Batik Kre. Batik Kre itu namanya produsen batik ya, jadi bukan pengepul gitu. Kemudian engkong juga membuat celana pangsi. Celana pangsi itu jadi batik enggak hanya untuk kain saja, tapi juga dibuat celana. Model celana pangsi ini di era engkong ini cukup terkenal. Kemudian engkong ini juga mendirikan klub
bulu tangkis, salah satu pendiri klub bulu tangkis yang ada di Pekalongan, namanya Prabajaya ya. Dan berulang kali engkong saya ini menjadi ketua Songsu atau Yayasan Kematian Pekalongan. Dan ini ada juga termasuk dalam orang-orang Tionghoa tahun 1936 ya, ini ada temuan juga. Istri engkong saya ini orang Cirebon dan ini masih keluarga dengan Tetisit. Tetisit adalah salah satu maestro batik Indonesia yang kita kenal juga hingga hari ini. Nah, batik di zaman engkong saya ini mencapai puncak kejayaannya sehingga banyak dari kalangan etnis Tionghoa yang mulai membuat usaha batik, termasuk adik engkong sendiri yaitu Gan Chiu Guat, kemudian ada Ui Siu Chun, ada Ui Quang Lim dan lain-lain, banyak sekali. Tapi sayangnya nama engkong ini justru tenggelam, hilang. Jadi nama Kongco dan engkong saya ini tidak dikenal. Bahkan mungkin Tetisit malah lebih dikenal, Ui Siu Chun mungkin lebih dikenal ya. Jadi nggak ada yang tahu. Engkong saya ini awalnya tuh tidak ada yang tahu. Ketika saya mencari juga saya sangat-sangat kesulitan. Nah, kemudian ini ada generasi ketiga. Generasi ketiga itu papa saya. Ini papa saya Gan Chiang Lim tahun 1928 sampai 1992. Dan ini ibu saya berasal dari Kedung Muni. Kedung Muni itu salah satu sentra pembatikan halus di Pekalongan. Jadi mama saya ini sangat mendukung semua kegiatan dari papi ya. Dia perempuan desa dari desa, cantik ya, tapi dia mendukung semua aktivitas papi itu dia sangat mendukung. Dan papa saya ini sebetulnya orang yang sangat pandai. Dia dulu sekolahnya di HBS dan selalu saya pernah lihat rapotnya, selalu mendapatkan nilai 10, selalu ranking 1. Nah, papa saya ini sebagai seorang pendidik sebetulnya dulu pengennya tuh kuliah di kedokteran. Tetapi karena engkong itu meninggal usia muda, sehingga papi melanjutkan bisnis batik ini. Dan papi itu rajin, tulisannya bagus, papi rajin mencatat semua resep-resep batik dari engkong itu dicatat. Dan ini peninggalannya seperti ini ya. Jadi ada catatan untuk membuat warna hijau itu seperti apa, merah seperti apa, biru seperti apa. Dan ini rajin sekali mencatatnya. Kemudian mama saya juga melengkapi. Mama saya tuh nggak mau kalah ya. Dia membuat proses membatik. Jadi step-step membatik dari awal sampai akhir itu juga dibuat oleh mami dalam potongan kecil-kecil. Dan ini awalnya ada keluarga di Jakarta yang kuliah di Amerika membuat tesis. Dan mama itu membuatkan step-step membatik dari awal sampai akhir. Dan ini mendapat nilai A. Nah, ketika mendapatkan nilai A, saya iri waktu itu. Saya pengen dibuatkan juga oleh mami. Kok buat untuk orang lain, kenapa saya nggak dibuatkan? Tapi sayang ketika saya minta dibuatkan itu, mama sudah stroke ya. Jadi ada beberapa proses yang hilang, nggak lengkap gitu. Nah, papa saya itu saya sebut pendidik ya, karena papa saya itu mengajarkan banyak filsafat-filsafat hidup yang itu ternyata di kemudian hari itu sangat-sangat berguna untuk diri saya. Salah satunya papa selalu bilang berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi selama darah itu masih mengalir jangan pernah menyerah gitu. Nah, ini juga selalu yang membuat saya kenapa ketika saya mungkin ikut lomba, saya juara ketiga gitu Pak. Saya pulang dengan bangga mengatakan pada Papa, oh saya juara ketiga, terutama ketika renang itu ya. Papa selalu bilang, juara itu 1, bukan 3 gitu. Jadi ini men-trigger saya untuk selalu berlatih dan untuk selalu bisa menjadi yang terbaik di setiap bidang yang saya ikuti. Jadi apapun itu. Kemudian Papa ini juga nggak cuma sebagai slogan ya, berjuang sampai titik darah penghabisan itu. Jadi di era Papi ini, batik sempat mengalami penurunan drastis. Batik ini ada saingannya batik printing ya. Waktu itu sebenarnya batik printing ini bukan batik, tapi tekstil motif batik. Nah di era itu ada batik printing yang membuat produksi batik tulis ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Kalau di zaman engkong itu batik itu mencapai puncak kejayaannya,
secara global di zaman papi itu justru mengalami penurunan. Nah, papi ini tapi tetap mempertahankan pembatik. Waktu itu kakak saya mengusulkan untuk membeli mesin printing agar bisa berlanjut ya, perusahaan ini tetap bisa berlanjut. Tapi papi nggak mau. Jadi papi tetap mempertahankan hingga akhir papi meninggal itu papi mau rugi. Jadi menyisihkan sebagian hartanya untuk tetap perusahaan ini tetap berjalan gitu. Nah, sayangnya anak-anaknya terlena ya. Mungkin karena kami ini terbiasa dari kecil hidup enak dengan warisan-warisan. Jadi kami terlena, kami tidak menekuni batik kembali. Jadi apa yang telah diwariskan papi itu kami justru membuangnya begitu saja. Kami sibuk mencari uang, bisnis di bidang kami masing-masing ya. Tidak ada yang meneruskan, sehingga ketika generasi ketiga dengan papi meninggal, pembatikan ini bubar. Nah, ini era saya sebut saya generasi keempat ya. Saya generasi keempat, ini akhirnya saya membuat buku batik. Tapi ini setelah hampir 30 tahun. Jadi saya harus menunggu sampai 30 tahun lamanya hingga saya membuat buku batik ini dan mulai membatik serius ya, mulai serius lagi menekuni usaha batik. Jadi waktu yang sangat-sangat panjang. Dan ini ketika saya membuat buku batik, ini launching buku. Ini ketika launching buku tepatnya 21 April 2019. Ini ada Gusti Prabu. Gusti Prabu adalah salah satu ketua satu di Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad yang saya ikuti. Kemudian ini ada Romo Manu. Romo Manu seorang filologi. Dia banyak mengajarkan saya tentang batik. Nah, ini ketika lukisan batik saya bergambar wajah Pak Presiden, ini ketika itu mengikuti demo membatik di Istana Mangkunegaran, dan ini beliau menerima lukisan ini, beliau senang, saya juga senang sekali bisa berkesempatan berinteraksi dengan beliau. Ketika saya membuat buku, saya ingin membuat suatu prestasi ya. Jadi dalam buku itu tidak hanya penulisan buku saja, tapi saya ingin melengkapi dengan prestasi saya, karena jujur saya malu dengan prestasi keluarga saya. Itu dari kongco, engkong, papa semua punya prestasi, kenapa saya tidak gitu loh. Jadi kalau saya hanya membuat buku saja, sepertinya buat saya kurang gitu. Jadi akhirnya saya mencoba melengkapi. Waktu itu saya membuat batik tentang proses membuat batik tulis dari A sampai Z, yang ini mengikuti proses-proses dari keluarga saya yang lama. Dan batik itu saya catatkan di rekor muri, yang akhirnya mendapatkan rekor muri itu. Nah, ketika saya menelusuri untuk pembuatan buku ini, saya juga menemukan salah satunya tokwi ya. Nah, ini adalah tokwi dan altar meja sembahyangan di keluarga saya saat ini. Jadi meja yang saya pakai saat ini itu meja seadanya, bukan meja yang ada di keluarga saya dulu. Karena meja yang dulu itu ketika papa meninggal, sebelum papa meninggal, itu sudah berakhir. Jadi di keluarga saya dulu kan piara meja abu. Piara meja abu berpuluh-puluh tahun hingga ke papi, tapi papi tidak menemukan apakah ini nanti anak-anaknya ini mau melanjutkan tradisi ini atau tidak. Sehingga ketika adiknya engkong itu meninggal, yaitu Gansiu Guat itu yang juga membuat batik, papi ini mengurus untuk diikutkan, jadi abunya itu diikutkan pada pemakaman adik engkong yang Gansiu Guat ini, sehingga berakhirlah tradisi memelihara meja abu itu. Tapi mami papi tetap sembahyangan, waktu itu tetap sembahyang, dan nggak lama papi meninggal. Setelah papi meninggal, mami juga melanjutkan sembahyang itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, jadi mami itu selalu mengikuti semua apa yang dikerjakan oleh papi. Walaupun mami ini sebenarnya gadis desa yang yang kurang untuk tradisi dan lain-lain tidak begitu memahami, tapi apapun yang dilakukan oleh papi, mami ini benar-benar belajar, dan justru mami ini lebih teliti dari papi gitu, dari dalam segala hal sampai batik dan lain-lain itu mami sangat-sangat teliti.
Nah, jadi saya sebut ini pasangan yang serasi ya, saling melengkapi gitu. Nah, ini tokwi batik ini saya simpan, topik tokwi batik ini saya simpan dari dulu sering digunakan. Memang nggak banyak yang saya simpan karena saya juga nggak tahu di mana, mungkin di kakak saya atau di mana. Jadi ini meja sembahyangan di keluarga saya saat ini yang saya lakukan. Ketika Mami meninggal, Mami hanya pesan kalau sembahyang itu walaupun sudah nggak ada meja abu minimal 3 kali. Yang pertama sembahyang tutup tahun, kemudian sembahyang cengbeng dan sembahyang citgue. Itu yang dipesan Mami. Walaupun nggak ada meja abu minimal sembahyang 3 kali. Dan itu saya lakukan ketika ini sembahyang tutup tahun ya. Ini sembahyang tutup tahun memakai tokwi. Tokwi ini kemudian ini karena tutup tahun ada kue ranjang ya di sini. Tapi pesan Mami itu dulu kalau sembahyang itu yang harus ada tuh hiolo. Hiolo harus ada atau tempat dupa. Kemudian ada sepasang vas bunga ya. Dan lilin. Nah, ini lilinnya juga mungkin sederhana karena yang dulu sudah nggak ada gitu. Kemudian foto ya, foto-foto ini saya pasang seharusnya papan sinci ya. Papan sinci itu kan biasanya di belakang tulisan, kalau saya nggak salah ya, di belakang tulisan apa tanggal lahir, tanggal kematian, dan di depan itu nama keluarga gitu. Tapi karena saya nggak punya papan sinci, jadi akhirnya foto-foto yang saya pasang. Foto-foto ini saya pasang. Ketika memasang foto-foto ini, ketika sembahyang kita seperti dibawa ya, seperti kita ini ada proses melihat dan dilihat ya. Jadi seolah-olah itu papa mama saya, keluarga saya itu hadir ketika saya sembahyang ini. Jadi ya ini interpretasi saya saja seperti menghadirkan mereka kembali sehingga saya mengingat pencapaian mereka itu apa dulu. Dan mungkin kenangan-kenangan yang baik yang telah diwariskan mereka kepada saya itu apa. Jadi ini sembahyang ini saya rasa salah satu gunanya, manfaatnya itu untuk berinteraksi secara ini ya, secara batin ya dengan mereka-mereka yang telah tiada ini. Dan selain itu dulu yang dipesan Mami, kalau tidak punya uang minimal ada nasi, ada teh, dan ada sayur ya. Sayur ini sawi pakai air panas ya, diciang pakai air panas gitu. Tetapi apabila punya rezeki lebih, boleh dikembangkan. Boleh dikembangkan dengan berbagai makanan dan kesukaan-kesukaan semasa hidup. Sehingga saya selalu mengikuti. Saya tidak paham apakah ini benar atau salah, tapi saya mengikuti yang dilakukan di keluarga saya. Jadi contohnya kongco saya itu suka cerutu, dia menghisap cerutu itu dari berbagai merek karena kebetulan kongco ini dulu pejabat ya. Jadi koleksi cerutunya itu bahkan sampai sekarang label-label cerutunya masih saya koleksi. Ya, jadi setiap sembahyangan saya selalu menghadirkan cerutu. Ini di sebelah kanan, paling kanan ini kongco, kemudian ini di paling kiri makco, ini engkong, di sebelah kiri nomor 2 ini emak, kemudian ini papa saya dari kanan nomor 3, ini mami saya dari kiri nomor 3, ini adik papa yang meninggal muda, di usia muda. Nah, ini kakak saya almarhum. Nah, jadi ada 8 seluruhnya, sehingga nasinya ada 8, sumpitnya juga ada 8, dan sumpit ini kenapa saya letakkan di pinggir ya, nggak ditancap, karena dulu pesannya papa kalau ada yang meninggal baru tuh sumpitnya ditancapkan, tapi ketika sudah lama jadi sumpit itu ditaruh di samping. Kemudian ini ada tehnya juga ada 8, di sini ada manisan ya, ada manisan-manisan. Nah, ini kira-kira ini sembahyangan di keluarga saya. Kemudian ini mungkin lebih jelasnya. Nah, jadi ini ada rokok diplomat, rokok ini kesukaan kakak saya almarhum. Kemudian ada arak putih. Arak putih ini juga kata papa ini salah satu kesukaan engkong, jadi selalu pakai arak putih. Kemudian manisannya ada 3, ada angco, ada gula batu,
ada manisan yang satunya apa ya, itu tadi ada manisan juga, terus ini ada bunga, jadi ada mawar, melati, dan kenanga. Melati ini saya hitung ya semuanya 11, karena dulu juga dihitung sama mama, jadi saya selalu juga menghitung, oh 11, dan saya selalu pilih untuk sembayangan itu yang paling bagus, kalau ada yang jelek ya dibuang gitu. Kemudian ini ada kinang, kinang suruh, ini kesukaan Makco. Nah, ini buah-buahan yang wajib ada. Kalau dulu mama hanya bilang biasanya itu jeruk bali dan pisang raja, atau tebu. Kalau nggak ada tebu ya ini pakai apel juga. Dan ini buah-buahan yang lagi musim, yang lagi musim ini pas ini ada belimbing, ada rambutan, yaitu saya sertakan. Kemudian makanannya juga seluruhnya makanan kesukaan semasa hidup mereka gitu, yang paling favorit dari mereka. Nah, di sini karena ini pas sembahyang tutup tahun, jadi ini mungkin agak lengkap, ada kue ranjang juga, dan ada 5 macam kue-kue ya, ada kue lapis, ada kue mangkok, kemudian ada ini kueku, ada negosari, ada kue moho. Saya nggak tahu itu artinya satu persatu, yang benar yang mana atau yang salah yang mana, tapi sekali lagi ya ini tradisi di keluarga saya. Kemudian di sini ada semacam pewangi ya, pengharum ya, jadi dari kayu cendana. Kalau dulu itu anglo, jadi di bawah meja itu diletakkan anglo yang diberi remahan kayu cendana. Kalau sekarang pakainya ratus ya, ini ratus wangi, sudah lebih simpel, jadi tinggal pasang gitu, sudah lebih simpel. Nah, saya pernah tanya waktu itu, saya berkomunikasi dengan almarhum Ning Wijaya, yang dia juga seorang praktisi budaya Tionghoa. Saya juga sempat berkomunikasi dengan almarhum David Kwa. Nah, dia mengatakan, jadi perlunya untuk ada di bawah meja altar itu ada semacam wangi-wangian itu untuk apa? Jadi itu untuk memisahkan. Jadi biasanya kan sembayangan ini di dalam rumah ya, di dalam rumah. Ini semacam untuk pemisahan. Jadi untuk menghilangkan hawa negatif, yin gitu. Jadi untuk meningkatkan qi, katanya meningkatkan qi agar udara di situ itu menjadi yang, karena ini ada pemisahan antara ruangan yang kita pakai untuk sembahyang dengan yang sehari-hari untuk berinteraksi dengan yang lain. Jadi semacam ada ruang khusus ya, secret gitu untuk sembahyang ini. Dan Tokwi ini salah satu pembatasnya. Sehingga ketika saya melakukan sembahyang itu, bahkan anak atau cucu kalau datang, mereka dulu nggak tahu kan karena bentuknya meja, kadang mau naruh kunci itu di situ. Nah, sekarang mereka tahu dengan adanya sembahyangan ini ada pembatas. Jadi seolah-olah ruangan ini itu benar-benar ruangan secret ya, nggak ada yang mendekat kecuali untuk sembahyang, dan nggak ada yang meletakkan apapun di meja itu. Bahkan saya ingat waktu dulu zaman saya kecil, ketika saya ingin sesuatu makanan yang ada di meja, itu papa itu pakai poi ya, selalu poi. Ini cucunya pengen ini boleh atau enggak gitu. Jadi ini sakral ya, sepertinya sakral, dan itu saya lakukan hingga sekarang. Nah, kemudian setelah selesai sembahyang, biasanya kita memang membuat uang-uangan kertas ya, uang-uangan kertas itu kemudian dibakar. Jadi makanan-makanan ini saya ambil sedikit-sedikit, kemudian saya tuang di sini bersamaan dengan uang-uangan kertas itu, lalu dibakar. Nah, sambil kita berdoa lagi seolah-olah ini sembayangan sudah selesai, kita juga seperti mengantar mereka kembali. Oh silahkan kalau mau pulang gitu, kurang lebih itu yang saya lakukan ini. Jadi itu tradisi yang pernah ada di keluarga saya. Nah, ini pemakaian Tokwi waktu di meja abu di Pekalongan dulu. Jadi meja di keluarga saya yang asli itu ini betul-betul altar meja sembayangan seperti ini. Jadi di atas itu ada meja persegi 4 yang tinggi, yang sempit gitu. Biasanya di situ untuk taruh hiolonya itu ditaruh di atas itu, dengan teh-tehnya di atas itu. Dan ini ada foto kongco di sini ya. Terus ada vas bunga juga, ada vas-vas bunga, ada lampunya juga. Dan di depan ini ada lilin ya, ada ceta, ini ada lilin. Nah, ini waktu
mami papi saya menikah. Jadi di keluarga saya dulu itu setiap ada acara apapun, misalnya ada pekcun, ada ada sembahyang onde, ada ceicapgo, itu selalu itu sembahyang. Jadi apapun, karena kita pelihara meja abu, jadi kita mengikuti semua aturan itu kita lakukan seluruhnya. Bahkan ini ketika mami papi menikah juga bunga-bunganya ditaruh di situ. Kakak saya waktu menikah itu masih mengalami hal ini, tapi ketika saya udah enggak lagi. Nah, kemudian tokwi ya, ini tadi bicara tentang tokwi. Jadi tokwi atau tokwi ya, itu menurut Kohning ini adalah penutup altar meja sembayangan. Ini dari dialek Hokkien ya, kalau dari dialek Mandarin Suowi ya, kalau saya nggak salah sebut Suowi gitu. Nah, tokwi atau tokwi itu di zaman dahulu dipakai sebagai penutup meja kerja raja atau pejabat-pejabat di Tiongkok. Ini saya pelajari dari almarhum Kohning, praktisi dan pemerhati budaya Tionghoa dan peranaan dari Jatinegara, Jawa Timur. Tokwi itu dipakai saat ada acara pernikahan seperti tadi, kemudian ketika ada upacara kematian, ada upacara kematian juga dipakai di depan yang tertentu ya, itu tadi seperti sembahyang onde, ada sembahyang coki, ada bianki gitu, itu semuanya selalu memakai tokwi. Nah, awalnya tokwi itu terbuat dari sutra. Jadi pada era dinasti Zhou ya, dinasti Zhou 1066 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi, kain altar itu disulam ya. Jadi dari sutra yang disulam dengan beraneka warna benang ya, merah, emas, perak, kuning, hijau dan sebagainya. Tapi saya juga belum menemukan dari era dinasti Zhou ini. Kemudian salah satu artefak tertua yang pernah dipamerkan itu ada di museum di Singapura, ya, tokwinya berasal dari era dinasti Ming. Dengan sutra yang disulam menggunakan teknik kesi atau teknik memotong sutra. Jadi teknik memotong sutra ini di mana setiap bidang warna itu disulam secara terpisah, menyisakan pemisahan kecil-kecil ya yang terlihat di antara bidang-bidang tersebut. Itu bagus sekali itu. Nah, tokwi ini sebenarnya akulturasi budaya antara Jawa dan Tionghoa ya. Karena tokwi ini aslinya tuh dari bordir. Sebenarnya tokwi itu aslinya dari sutra di bordir. Nah, ini salah satu tokwi bordir yang saya miliki, tokwi dari sutra. Yang di atas ini ada 8 dewa ya. Patsian kalau dikatakan Patsian 8 immortal ini. Nah, tokwi itu terbagi jadi 2. Yang atas ini sepertiga kira-kira ini disebut dunia atas. Disebut dunia atas atau yang. Yang bawah ini 2/3-nya ini disebut dunia bawah. Disebut dunia bawah ya. Jadi mereka yang berada di dunia atas itu, jadi biasanya para dewa, itu dipercaya itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dunia, atau sekaligus sebagai ungkapan atau lambang dari keberuntungan. Sedangkan yang di bagian bawah, yin itu biasanya melambangkan kehidupan manusia, flora, fauna, kilin, bulu, dan lain sebagainya ya. Kilin ini hewan mitologis ya, lambang umur panjang dan kebijaksanaan. Karena ketika kelahiran Konghucu itu kan sebelumnya ada disebutkan ada binatang kilin gitu ya. Jadi ini lambang kebijaksanaan. Jadi ini sering dipakai di bawah. Atau ada juga 3 dewa, biasanya Fu Lo So itu juga dipakai di bawah. Nah, kemudian ini ada tokwi batik 8 dewa atau Patsian ini. Jadi 8 dewa ini, dewanya yang pertama yaitu ada 8 dewa. Jadi dewa Hesiangu. Hesiangu ini saya bacakan ya. Dewa Hesiangu ini digambarkan sebagai seorang dewi yang cantik,
membawa bunga teratai atau kadang irus bambu. Ia dipercaya dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental seseorang. Kemudian ada lagi Han Xiangxi. Han Xiangxi digambarkan membawa disi, seruling tradisional Tiongkok. Raut wajahnya tampan dan berpakaian seperti layaknya seorang prajurit. Seorang terpelajar, maaf. Ia termasuk juga sebagai dewa pelindung. Kemudian ada Song Liguan. Ia dilukiskan suka membawa kipas dari bulu atau daun palem. Ia diyakini dapat membangkitkan orang mati. Umumnya Song Liguan digambarkan sebagai sosok tinggi besar, berperut buncit, atau berperawakan gemuk, bertelanjang dada dengan kumis dan janggut panjang. Kemudian ada Li Tikue. Li Tikue atau Li si tongkat besi. Ini sering terkenal ya, ini sering disimbolkan suka membawa botol labu emas dan tongkat besi. Wajahnya dilukiskan bertampang seperti pengemis. Li dipercaya sebagai dewa yang memberikan kesembuhan bagi orang sakit dan orang miskin yang tertindas. Jadi yang disebut hulu atau botol tadi sering ada di dalam Tokwi juga. Kemudian Lu Dongbin, ia digambarkan membawa pedang. Sosoknya dilukiskan berwibawa, terpelajar dan dikenal sebagai seorang ilmuwan. Lu Dongbin merupakan salah satu dewa yang sangat dekat bagi penganut ajaran Tao. Kemudian ada Sang Guolao. Sang Guolao sering dilukiskan sebagai pertapa yang tengah menaiki keledai. Ia duduk menghadap ke belakang sembari memainkan alat musik bernama yugu yang mirip bambu dengan alat pemukulnya. Kemudian ada Lan Cai He, sosoknya digambarkan sebagai bocah laki-laki. Namun ada teks kuno yang melukiskannya sebagai anak perempuan. Ia membawa keranjang bambu yang selalu dipenuhi oleh bunga. Baju yang dikenakannya berwarna biru dengan 11 sepatu terlepas entah di mana. Lan Cai He dikenal sebagai dewa pelindung. Kemudian ada Cao Guoqiu. Ia dilukiskan layaknya pejabat tinggi yang membawa plakat giok dan kadang alat pengiring musik mirip kastanet. Ia dewa pelindung bagi sesama seniman. Nah, di bawah di dunia atas ada 8 dewa, di bawahnya ada naga. Naga ini simbol kekuasaan atau kaisar ya. Biasanya cakarnya 5. Kalau untuk kaisar ini cakarnya 5, tapi kalau bukan kaisar biasanya cakarnya 4. Dan ini ada punix, ada 2 punix. Di bawah ada kilin. Nah, mungkin secara makna ya, ini mungkin hendak menggambarkan bahwa ada kekuasaan di sini, naga simbol kekuasaan, tetapi kekuasaan itu perlu dibarengi dengan kelembutan, karena punik ini lambang kelembutan juga, dan perlu dibarengi juga dengan kebijaksanaan, karena kilin ini salah satunya simbol kebijaksanaan juga. Kemudian ini tokwi yang saya pasang untuk background, ini jadi tokwi jadi engkong, naga dan punik ya. Tokwi naga dan punik. Naga di sebelah kanan simbol laki-laki atau yang di kiri ada punix simbol perempuan. Kemudian di atas ini menurut Pak Suhanalim, saya juga belajar dari Pak Suhanalim, seorang pakar Feng Shui internasional. Ini ada istana kekaisaran. Di atas itu ada istana kaisaran di dunia atas. Di sebelah kiri ini ada, sebentar, di sebelah kiri ini ada, saya nggak hafal. Tulisan So, Bu, itu. Ya, tulisan So ya. So atau Siu yang ada di sebelah kiri artinya umur panjang. Sedang di sisi kanan adalah Hok atau Fu yang artinya keberuntungan. Nah, di sentralnya ada kaligrafi ini Sol juga yang dimaknai juga sebagai umur panjang ya. Nah, ini di kanan bawah yang tadi saya sebut ada hulu. Ada hulu tadi itu. Nah, ketika saya akan membuat membuat buku seperti yang saya katakan tadi, nah saya melengkapi dengan sebuah
batik ya, dengan sebuah batik yang saya buat. Nah, ini batiknya tanpa leluhur kita tak pernah ada. Jadi saya melengkapi buku saya selain dari Tokwi tadi juga batik tanpa leluhur kita tak pernah ada saya sebut. Di tengah ini ada huruf yen marga saya, ada naga, ada punik, dan ini ada style pesisiran ya. Jadi apa namanya? Bunga. Kemudian di tengah sini ada huruf Mandarin yang artinya di 4 penjuru dunia kita adalah keluarga. Jadi ini batik ini khusus saya buat untuk pertemuan Margagan Indonesia yang kedua yang mengundang dari keluarga dari luar juga. Nah, melalui batik ini saya kembali menemukan roh batik keluarga yang hilang selama ini saya cari ya. Jadi dari kecil itu sebenarnya udah pengen meneruskan usaha batik, nggak pernah kesana, bilang nggak pernah kelakon, tapi terus berusaha supaya bisa. Jadi akhirnya setelah hampir 30 tahun, akhirnya saya bisa menemukan kembali roh batik keluarga itu. Nah, ini buku saya, Batika Sejak Batik Keluarga Ganjiu Liam, ini cover bukunya. Nah, ini batik saya yang mendapatkan rekor muri, jadi proses membuat batik itu tadi. Nah, kemudian mungkin ada yang aneh ya, kok namanya batika gitu. Jadi saya sempat dikomplain, kenapa kok nggak batik gitu, kok namanya batika. Ada ceritanya juga. Jadi juga guru pada Romo Manu, namanya Romo Manu J. Widya Seputra. Nah, dia ini cicitnya Pangeran Diponegoro. Maaf, ini baterai saya lowbat, saya tas benar. Silakan, Bu. Ya. Nah, kenapa ini batika tadi? Jadi saya ulang ya, Romo Manu J. Widya Seputra ini ahli filologi, bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Dia juga seorang dewan ahli di Paguyuban Pencinta Batik Indonesia Sekar Jagad yang saya ikuti. Saya banyak belajar dari Romo. Jadi kalau Pak Suhana tadi pakar Feng Shui internasional belajar kebudayaan Tionghoa, dengan Romo ini saya belajar tentang kebudayaan Jawa ya. Jadi menurut Romo batik ini berasal dari kata tika yang artinya lukisan atau gambar suci. Nah, ini ada dalam buku Kakawin Ramayana Jawa Kuno tahun 870 Masehi. Nah, kata tika ini mendapat awalan pa sehingga menjadi patika. Patika itu artinya buatlah lukisan atau gambar suci. Maaf. Nah, patika ini artinya buatlah lukisan atau gambar suci. Nah, kemudian huruf P dan B ini sering bergeser, sehingga patika disebut sebagai batika, dan kemudian akhirnya akhiran A pun ditinggalkan, sehingga disebut batik saja. Di mana batik ini ada makna dari tiap-tiap goresannya. Jadi untuk hari ini itu ada pergeseran. Batik itu kadang-kadang hanya dipandang sebagai motif saja, tapi sebetulnya batik ini ada makna ya, ada maknanya. Ada makna yang terkandung di dalamnya gitu. Nah, ketika saya mau membuat batik, jadi Romo selalu mengatakan, batika itu apa toh? Batio. Romo bilangnya batio. Batio itu apa? Ya, kita harus membuat batik. Ketika kita akan melestarikan batik, tanpa kita belajar membuat batik, ya pelestarian ini akan sia-sia. Karena tanpa adanya pengrajin batik, ini batik itu tidak bisa berlangsung. Nah, ketika belajar membatik, saya juga menjumpai salah satunya, tangan saya itu pernah kesiram malam panas ya, karena ya namanya orang sekarang kadang-kadang batik masih ngangkat HP gitu. Nah, akhirnya saya membuat kompor batik sendiri, ini dibantu oleh almarhum keluarga saya, membuat kompor ini, kebetulan dia punya pengecoran logam, dan akhirnya kita dibikin kompor yang cantingnya bisa diletakkan di sisi-sisinya itu, sehingga ketika batik saya udah nggak bingung lagi kalau mau angkat HP pun ini canting saya itu aman gitu. Dan kemudian ini keunggulan dari ini, bukan promosi ya ini ya. Jadi keunggulan dari kompor batik ini,
dia ada termostatnya sehingga ketika panasnya sudah mencapai panas tertentu, dia akan turun lagi. Nah, ini sekilas tentang Agni, ini kompor batik yang saya produksi ini. Tapi memang harganya mahal, jadi lebih mahal dari harga yang biasanya, sehingga memang untuk penjualannya nggak bisa selaris yang kompor-kompor biasa ya, harganya 2 kali kompor biasa karena ini seluruhnya dari aluminium. Nah, kemudian ini batik saya yang mendapatkan rekor muri ya, tahun 2019, jadi batik pertama dengan motif proses membuat batik tulis terlengkap dalam selembar kain. Ini sebenarnya terinspirasi dari apa yang dibuat oleh Mami, jadi proses-proses membatik itu tadi, dan kemudian saya gabungkan dengan pola-pola kertas-kertas yang masih ada di tempat saya. Jadi saya ini menyimpan kertas-kertas pola-pola dari keluarga saya, itu mungkin ratusan jumlahnya, jadi tentang cara orang membatik, motif-motif batik, dan sebagainya. Di sini proses-proses ini banyak yang sekarang itu hilang atau ditinggalkan, karena untuk menghemat biaya dan mungkin untuk menghemat waktu. Nah, ini saya tuangkan kembali dalam batik ini proses-proses yang hilang ya. Jadi proses-proses yang hilang itu saya tuangkan kembali. Mungkin ini ada 3 yang penting ya. Yang pertama ini proses ngetel. Jadi proses ngetel, proses sebelum kain itu dibatik. Jadi gimana dia harus diproses agar kanjinya dari pabrik itu hilang. Kalau dulu masih pakai air dari abu merang, tapi sekarang mungkin sudah memakai bahan kimia. Nah, kemudian ini yang di sini, ini proses membatik, ada ngelowong, ada ngerentesi, ada macam-macam proses membatik lah. Semuanya ini ada 19 proses, jadi ini sebagian saja yang saya tampilkan. Kemudian ini ada proses juga yang hilang di sini. Ini proses nguwok, namanya nguwok ya, jadi pakai semacam kerang untuk digosokkan pada kain, sehingga kain itu halus licin tapi tanpa setrika. Dan kalau di setrika itu kan ada bekasnya ya, kalau di kuwok ini tanpa bekas lipetan itu, jadi nanti dikanji sedikit kemudian dikuwok, itu kainnya licin sekali, bagus, kemudian dimasukkan plastik dan dipres, waktu itu dipres. Nah, ini 2 ini sekarang sudah sering ditinggalkan. Kemudian ini, nah, berbicara tentang batik Pekalongan tentunya tak lepas dari batik pesisir ya. Jadi batik pesisir itu apa toh? Batik yang dihasilkan atau diproduksi di pesisir atau di pantai. Istilah pesisir ini memang sering merujuk pada kota-kota di sepanjang pantai utara Pulau Jawa ya, karena sepanjang pantai utara Pulau Jawa itu memang tempat pertemuan para pedagang di sana. Itu pertemuan para pedagang baik dari Tionghoa, dari India, dari mana-mana di Pekalongan, karena Pekalongan itu salah satunya adalah penghasil indigo vera, pewarnaan untuk batik, dan penghasil kapas ya, kapas randu, yang dulu kapasnya ini diekspor ke Belanda dan kembali lagi ke Indonesia dalam bentuk kain mori capsen. Kain mori capsen itu waktu itu sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan batik di Indonesia, padahal ini yang mereka taunya ini kain capsen itu dari Belanda, tetapi sebetulnya kapasnya itu dari Indonesia, terutama dari Pekalongan, dari Siluwok namanya. Nah, jadi Pekalongan itu seperti tempat pertemuan ya para pedagang, sehingga di sana itu batik itu cepat sekali berkembang dan mereka menyerap kebudayaan luar itu cepat. Mereka itu beradaptasi cepat sekali. Beda dengan batik Jogja atau batik Solo mungkin yang masih mempertahankan tradisi. Mohon maaf kalau di Pekalongan itu saya sebut mana yang laku dijual, mana yang cepat ya mereka langsung cepat meniru gitu. Nah, batik yang menghasilkan corak khas pesisiran abad ke-19 dan 20 itu misalnya yang terkenal ya ada Pekalongan, Cirebon, Lasem gitu ya, dan lain-lain banyak. Nah, saat ini itu sangat sulit dibedakan mana yang benar-benar ini batik pesisiran atau mana yang tidak ya, karena banyak style pesisiran ini yang diproduksi di luar daerah pesisir. Ya misalnya saya sekarang tinggal di Jogja, kalau saya memproduksi batik pesisir itu tidak bisa dikatakan batik saya ini batik pesisir, karena saya buatnya sebenarnya produksinya sudah bukan di pesisir lagi. Tetapi kan sekarang sulit untuk dibedakan. Ya,
Kalau saya pribadi, saya menyebutnya style pesisir Pekalongan. Tapi kalau orang yang nggak tahu ini batik pesisir, padahal dibuatnya di Jogja. Nah, mungkin itu ya penjelasannya tentang batik pesisir. Kemudian batik peranaan. Batik peranaan itu batik yang diproduksi atau dipakai oleh kaum peranaan atau bukan, tapi latar belakangnya itu budaya peranakan. Lah yang disebut peranakan itu apa toh? Semua orang hasil pernikahan campur antara penduduk asli dengan pendatang. Sehingga yang disebut peranaan ini banyak ya, ada peranakan Tionghoa, peranakan Arab, peranakan India, peranakan Belanda dan sebagainya. Nah, ini sekarang saya tentang batik peranakan Tionghoa. Jadi 3 generasi batik gan dari tadi pertama Kongco Gan Samgi, Engkong Gan Juliam, Papa Gan Jiang Lim, dan saya Gan Zhuiyang. Sebetulnya apa yang saya lakukan ini saya ingin melengkapi ya. Jadi dari pencapaian para leluhur saya itu yang telah mengukir prestasi dalam perjalanan sejarah batik Indonesia, tapi namanya nyaris dilupakan gitu. Jadi saya ingin membawa kembali kejayaan batik gan di keluarga saya ini. Saya ingin generasi muda itu mengerti bahwa oh ini pernah ada perintis batik yang namanya ini, pernah ada yang mempelopori untuk pembuatan batik. Nah, itu tujuan saya sebetulnya untuk itu. Jadi semua saya lakukan ya untuk batik. Dulu saya masuk di Sekar Jagad itu mungkin dari apa aja ya, belajar batik ya, sampai ikut fashion show, ikut apa-apa, pokoknya semua saya lakukan yang terkait dengan batik. Nah ini batik-batik yang pertama, generasi pertama dari Kongco Gan Samgi. Ini batiknya saya temukan di museum yang sebelah kanan. Ini saya temukan di museum ya, di LACMA, di Los Angeles Country Museum of Art di sana, dan saya harus membayar mahal untuk buku-buku batik-batik. Fotonya bisa saya tampilkan dalam buku ini, saya membayar sangat mahal. Tapi terpaksa saya bayar supaya saya bisa menampilkan, karena saya tidak memiliki batiknya satupun, karena ini udah lama ya, hampir 150 tahun. Nah, ada satu batik yang di tempat, ada 2 yang di tempat Pak Hartono Sumarsono itu, dan seluruhnya warna alam. Ini batik ini seluruhnya warna alam, jadi luar biasa sekali ya. Untuk hari ini sulit membuat batik dengan warna alam, untuk menghasilkan warna-warna seperti itu tuh sangat-sangat sulit. Nah ini batik yang ada di LACMA, ini yang diproduksi di Banyumas. Kan tadi saya katakan, jadi Kongco itu membuat produksi di Pekalongan, dengan namanya Kongco sendiri, Gan Samgi, dan yang di Banyumas dengan nama Nyonya Gan Samgi. Nah, yang di tengah ini batik yang diproduksi di Banyumas. Ini warnanya beda ya. Jadi warnanya di sana itu dari pH airnya itu, sehingga warnanya menghasilkan warna yang berbeda dengan yang diproduksi di Pekalongan. Dan ini yang diproduksi di Pekalongan. Ini ada di kolektor batik Cecilia Adinoto. Ini saya temukan setelah saya membuat buku. Jadi efek baik dari buku itu, setelah buku ini terbit, banyak kolektor batik yang menghubungi saya. Mereka mengatakan saya punya batik Kongco, saya punya batik Engkong, saya punya batik yang lain, batik Papi dan sebagainya gitu. Ini efek baiknya itu. Tapi awalnya sangat-sangat kesulitan. Nah, kemudian yang kedua ini di generasi ini Makco ya. Nah, di era ini pemakaian fashion waktu itu ya, jadi atasnya itu biasanya kebaya. Jadi kebaya ini di bagian atas ini lasim, dan bawahnya biasanya batik yang pemakaiannya itu dililitkan, modelnya dililitkan. Nah, karena saya sudah 150 tahun lebih, saya nggak menemukan foto lain selain ini. Jadi saya hanya punya foto ini, tapi atasnya jelas ini kebaya. Dan ketika atasnya jelas kebaya, saya yakin bawahnya itu pasti batik. Atau ini batik generasi kedua ya, batik generasi Engkong dan Juliam. Batik ini batik yang sangat banyak di pasaran ya, karena ini kan mencapai puncak kejayaannya, dan Engkong itu mengekspor batik ke berbagai negara, ke Arab, ke Belanda, ke mana lagi, yaitu Arab, Belanda, Malaysia, Singapura. Jadi banyak sekali. Jadi ini batiknya sangat banyak. Ini batik Engkong yang saya temukan di LACMA juga, di Los Angeles, California. Di sini ada akulturasi budaya ya. Jadi ini
bingkainya ini pita banji ya. Bingkainya ini pita banji. Ini batik lama tahun 1920-an. Ini masih ada pohon hayat. Pohon hayat itu kalau batik-batik yang lama ada pohon hayat. Jadi di kiri dan di kanan satu pasang gitu. Kemudian ini ada Petruk Gareng, Semar, dan Arjuna. Ini dalam kebudayaan Jawa, dari yang saya pelajari dari Romo Manu, ini menceritakan sangkan parang ing dumadi. Jadi perjalanan hidup manusia dari awal hingga akhir. Jadi ini tentang pelajaran hidup, falsafah hidup yang luar biasa ini. Ada sangkan parang ing dumadi. Kemudian ini batik motif buketan yang saya temukan di Museum van Wereldkulturen Belanda. Yang paling kiri ini batik di Pak Hartono Sumarsono, yang bawah ini juga di Museum Wereldkulturen Belanda. Ini di Ibu Cecilia yang tengah bawah, kemudian ini di Ibu Santisian, dan ini di Ibu Cecilia juga, dan masih banyak lagi batik-batik engkong itu sangat-sangat banyak. Yang di luar negeri pun banyak, tapi sekali lagi karena biayanya mahal, jadi saya hanya pilih beberapa saja. Nah, di sini ketika zamannya engkong, ini mulai ada celana pangsi. Ada celana pangsi di sini yang saya sebut tadi itu. Engkong berinovasi membuat celana pangsi. Dalam buku Pak Hartono Sumarsono disebutkan, dan di Museum Belanda pun saya menemukan bahwa engkong adalah salah satu pengusaha batik yang memproduksi celana pangsi. Nah, pemakaian ini lebih jelas ya di zamannya engkong ini lebih jelas. Jadi atas ini kebaya, bawahnya kain, dan ini bentuknya sarung. Kalau yang bentuknya sarung, jadi sarung itu dijahit tapi hanya satu bagian saja dijahit sebagai sarung saja. Tapi biasanya kalau yang untuk kalau model Jogja jarit ya, kalau model-model pesisiran itu banyakan sarung. Ini batik-batik sarung ini. Nah, kemudian ini yang generasi ketiga, batik Papi Ganjianglin. Ini batik Papi Ganjianglin. Yang di sebelah kanan ini motifnya pagi sore ya. Ini ketika zaman Jepang. Ketika zaman Jepang kain itu sulit, sehingga batik dibuat sangat rumit dengan isan-isan yang sangat rumit untuk menghemat kain. Katanya waktu itu untuk menghemat kain. Jadi bisa satu sisi dipakai pagi dan satu sisi bisa dipakai sore. Nah, ini bentuknya jarit atau kain panjang. Ini ada nama Papi di sini, Ganjianglin, Pekalongan. Ini juga saya di buku saya ya, untuk halaman depan gitu. Nah, ketika di era Papi ini, batik itu selain dipakai sebagai kebaya dan sarung, ini batik juga mulai dipakai sebagai gaun. Jadi mulai dipotong-potong. Ini saya sebut era peralihan dari tradisi lama ke modern ya. Di era Mami ini, Mami sudah memakai rok. Kalau dulu masih pakainya kebaya dengan batik, ini sekarang mulai pakai rok. Dan ini rok Mami, ini batik karya Papi. Ini yang batik yang sobek itu dijahit sama Mami untuk bikin rok, untuk roknya Mami, rok saya dan kakak-kakak saya semua dijahit. Ini yang sebelah kanan kemeja ya, Papi juga sudah mulai pakai kemeja gitu, kemeja batik ini dari Prada. Prada itu lapisan emas gitu ya. Ini harganya cukup mahal karena betul-betul dilapis emas gitu. Dan ini batik di era saya ya. Ketika saya mendirikan Apsara Batik tahun 2013, saya suka, hobi saya salah satunya adalah traveling, dan saya menyukai motif-motif heritage terutama candi. Sehingga ketika saya membuat batik yang pertama kali itu yang saya buat motif candi. Jadi saya ingin waktu itu apa yang saya tangkap dari mata saya ya saya batik gitu. Jadi akhirnya motif-motifnya candi. Ini semua masih motif-motif candi ya. Nah, ketika itu saya merekrut pembatik-pembatik dari Jogja untuk membuat ini. Saya belum membuat sendiri. Jadi ini hasil karya tangan-tangan para pembatik. Kemudian saya mencoba membuat batik style Pekalongan keluarga saya. Tetapi ketika mereka saya suruh membuat untuk batik Pekalongan, saya tidak mendapatkan hasil sesuai yang saya inginkan. Jadi tangannya itu berbeda ya. Mohon maaf, saya
lihat tuh tangan pembatik Jogja dan tangan pembatik Pekalongan itu sangat-sangat jauh berbeda. Di sana tuh sangat rumit, sangat kecil-kecil gitu. Nah, karena mereka tidak bisa membatik seperti yang saya inginkan, saya agak kecewa gitu. Aduh, kok hasilnya nggak bisa. Akhirnya saya belajar tuh fokus ya, benar-benar, oh saya mau batik sendiri supaya saya bisa menghasilkan batik seperti yang pernah dihasilkan oleh keluarga saya. Dan nah, ini batik saya yang awal-awal masih belum bagus, yang saya belum tahu batik itu apa. Jadi makna filosofinya saya belum paham. Jadi waktu itu saya suka ya, saya tempel gitu aja. Ini juga masih motif buketan. Setelah saya belajar dari Romo bahwa batik ini punya makna, saya mulai mengembalikan batik ini ke asal lah. Itu kan simbol yang kalau dalam Chinese culture itu simbol yang tidak pernah menyerah ya, bahkan sampai mati dia nggak nyerah lah gitu. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan ayah saya, berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi ini saya suka sekali dengan motif unik ini. Kemudian saya juga mulai membuat lukisan-lukisan batik yang semuanya ada maknanya, yang semuanya mengandung makna filosofi. Ini ketika saya melakukan berbagai inovasi dalam pemakaian batik, tapi saya juga berusaha untuk mempertahankan yang lama. Yang lama ini apa ya? Tadi pemakaian dengan kebaya ya, kebaya dan batik. Jadi ini ketika tahun 2015 saya mendapatkan kesempatan bersama Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad yang saya ikuti fashion show. Waktu itu saya menjadi desainernya. Nah, ini ada batik yang pakai encim ya, jadi atasnya kebaya, bawahnya sarung Pekalongan gitu. Tapi juga ada yang sudah dipotong sebagai gaun. Dan ini ketika Jogja International Batik Biennale, saya memadukan batik-batik ini dengan kaos ya. Kebetulan anak saya produksi kaos, jadi saya mencoba, oh ternyata batik itu dipakai dengan kaos juga bagus, dipakai dengan kemeja juga bagus, dan bawahnya saya kembali kepada batik lagi. Nah, ini ketika saya ke Fujian sana, ketika saya mendapat kesempatan mewakili perempuan GAN Indonesia, saya juga memakai dua ya. Jadi di sana beberapa hari di awal pembukaan saya memakai batik, memakai kebaya dan batik. Tapi saya juga memakai cheongsam di sana. Saya pakai sebagai selendang, jadi dua-duanya. Dua-duanya saya pakai, dan dari sejak saat ini saya juga punya kesempatan, akhirnya saya menjadi ketua perkumpulan perempuan Marga GAN Indonesia. Saya senang sekali karena ternyata yang saya pelajari dari Tiongkok sana, jadi marga saya GAN ini keturunan Yanhui atau muridnya Konghucu, dan di sana sangat disupport. Jadi salah ibunya Konghucu itu Yan Sengsai, marganya juga Yan. Jadi di sana dikembangkan, dan sekarang ini kita terintegrasi. Jadi perempuan GAN ini terintegrasi dengan perkumpulan serupa yang ada di Tiongkok. Dan saya adalah generasi ke-68 dari Yanhui ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan, dan saya berharap dari acara webinar ini, karena pengetahuan saya juga masih sedikit, masih banyak yang perlu saya gali. Saya mohon kalau ada kesalahan atau mungkin ada yang lebih tahu dari saya tentang yang bisa melengkapi apa yang saya sampaikan ini, bisa menghubungi saya juga melalui Lia atau melalui Koh Ardian. Nanti kita bisa saling kontak sehingga saling melengkapi untuk generasi muda ini supaya mereka tahu budaya Tionghoa dan apa-apa yang benar itu seperti apa. Jadi pesan saya ini yang terakhir, sebelum melakukan banyak hal untuk orang lain, lakukan penghormatan terlebih dahulu pada leluhur ya, terutama orang tua yang telah sangat berjasa. Apapun pekerjaannya, kondisi dan statusnya, hargailah jerih payah mereka. Karena tanpa leluhur kita itu semua nggak pernah ada. Gitu. Salam budaya, dan sekali lagi terima kasih atas waktu kesempatan ini. Terima kasih Ibu Indrawati, sungguh menarik pemaparannya. Ya, saya bisa melihat bahwa yang Ibu Indrawati paparkan ini ada beberapa poin. Ya, poin pertama itu mengenai sejarah keluarga GAN sendiri di Pulau Jawa, terutama leluhurnya Ibu Indrawati, bagaimana mereka berjuang di tanah rantau, gitu. Jika mereka bisa menetap, berbaur dengan masyarakat.
yang menarik adalah beberapa hal yang saya lihat itu adalah upaya melanjutkan tradisi keluarga. Karena upaya melanjutkan tradisi keluarga itu bukan hanya sekedar bicara melanjutkan usaha. Tapi kalau kita melihat konsep baktinya Konfusianisme, itu lebih ke arah mengembangkan apa yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita sehingga semakin meluas, dan bakti yang terunggul itu adalah bagaimana kita membuat orang tua ataupun leluhur kita itu jadi dihormati oleh masyarakat. Nah, upaya Ibu Indrawati ini adalah bagaimana upayanya beliau ini agar kakeknya itu atau Kongco ya, dan Samji itu bisa dikenal oleh masyarakat dan juga itu satu bentuk bakti yang luar biasa. Kita kalau dalam konsep di Konfusianisme itu bakti kelas atas, kelas VIP lah, VVIP, kelas primer, kelas prima. Jadi bukan sekedar hanya sembayang saja ataupun merawat orang tua, kasih makan, bukan itu. Itu satu upaya yang luar biasa. Kemudian bicara Tokwi ya, itu menarik sekali karena Tokwi itu adalah salah satu ekspresi orang Tionghoa dalam hal ini budayanya mereka itu estetika. Saat melakukan suatu bentuk-bentuk yang bersifat sakral. Misalnya sembahyang Gyokte, kelahiran anak, pernikahan, semua itu harus dilakukan dengan sakral. Dan kesakralannya itu dibangun di hadapan para leluhurnya. Karena ada bicara konektivitas antara leluhur dengan keturunan. Karena ada konektivitasnya dengan leluhur itulah, maka digunakan Tokwi sebagai bentuk estetika. Tapi estetika juga tidak hanya estetika saja. Tentunya memiliki makna. Misalnya makna paling sederhana itu adalah kita sebut Xianglong. Tadi yang Ibu Indrawati kasih lihat, ada seekor naga di tengah dengan 4 singa. Itu salah satu bentuk Xianglong ataupun naga pemberi berkah, memberikan kebahagiaan. Yang menariknya lagi adalah waktu beliau membangun altar itu menaruh Tokwi dengan burung hong dan burung naga sepasang, itu kita bisa sebut Lung Feng Chengxiang. Lung Feng Chengxiang itu adalah di mana ada 2 binatang, kita sebut binatang suci, naga dan burung hong itu berpasangan, maka dia akan menghadirkan suatu yang berkah bagi keluarganya. Karena itu di tengahnya ada kata Shou lagi dan labu di bawahnya, karena di atasnya itu pengharapan dan Shou. Jadi labu itu melambangkan obat, melambangkan kesehatan. Tuh. Jadi itu Tokwi itu pun penuh makna. Maknanya sungguh luar biasa, dan juga di sampingnya ada Leiwen, garis-garis Leiwen seperti itu, dan itu kita juga bisa lihat yang saya gambar yang background-nya Bu Dewi ya, saya lihat itu ada namanya Cayin ataupun mega awan yang memberikan maknanya juga, di mana itu adalah memberikan kebahagiaan. Kemudian 8 dewa yang sebenarnya yaitu karangan Huyan Hai ya, zaman Ming. Di mana satu keluarga itu berkumpul jadi satu, tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal pendidikan tinggi, pendidikan rendah, tidak mengenal pejabat maupun sipil, ataupun rakyat biasa, tidak mengenal itu sastrawan atau itu pendeta, itu semua satu kelompok. Di mana diharapkan keluarganya itu semakin kuat, semakin kukuh, dan banyak sekali gitu. Tapi yang paling menarik itu adalah bagaimana usahanya Ibu Indrawati ini membangun semuanya, upaya jerih payahnya. Yang menariknya adalah pada saat menaruh Tokwi, itu berarti pemisahan sacred and profane terbangun. Space
isnya itu dibagi dua, jelas. Jadi tidak hanya kain taplak penghias meja saja. Itu dari pemaparan Ibu Indrawati ini kita mendapatkan banyak masukan yang luar biasa tentang hal-hal ini. Dan yang paling menarik, bagaimana beliau punya upaya memperkenalkan batik sebagai salah satu identitas budaya nasional di mata dunia, bahkan dibawa ke Tiongkok. Dikasih lihat, diperkenalkan kepada semuanya. Sehingga itu suatu bentuk kebanggaan, dan kita pun harus ingat, masyarakat yang berkembang di Indonesia, apapun bangsanya, apapun etnisnya, mereka pasti harus beradaptasi dengan zaman. Sama seperti membangun tanah pangsi, dan lain-lain. Itu kurang lebih yang saya bisa rangkum dari pemaparan Ibu Indrawati. Jika ada pertanyaan, boleh dibacakan, Bu. Ini kayaknya udah banyak yang ini ya, banyak yang pada panas ya Bu ya, pengen nanya gitu. Boleh? Nah, ya. Saya bacakan ya Bu ya. Ya, ya. Ini dari nama penanyanya dari Bapak Joe Aye Surabaya. Mohon maaf izin bertanya. Pertama, bagaimana memotivasi ke anak cucu ke depan untuk mau mempelajari kebudayaan dan tradisi keluarga, baik hasil karya batik dan filosofi kehidupan, dan akhirnya melestarikan agar tidak putus begitu saja adat budaya keluarga. Ini pertanyaan menarik nih Bu. Pengalaman Ibu berarti. Silakan Bu dijawab. Kalau dari pengalaman saya gini ya, jadi kita sendiri kita harus memulai ya. Kalau kita cuman seperti mendidik anak lah, saya pikir seperti mendidik anak. Ketika kita mengatakan, oh jangan mandi malam-malam misalnya gitu. Tapi ketika kita sendiri mandinya malam, itu anak itu akan selalu mengatakan, loh mami kok mandinya juga malam gitu. Jadi saya lebih ke memberi suatu contoh ya, untuk mendidik itu memberikan suatu contoh, dan saya lakukan gitu. Jadi untuk memotivasi anak-anak saya yang sampai sekarang juga anak saya belum seluruhnya merasa penting untuk mempelajari ini terjadi pada anak saya juga, tapi minimal mereka tuh udah tahu. Bahkan ketika saya akan presentasi, saya akan membuat buku, awal saya membuat buku itu saya membeli banyak buku, itu anak saya tuh sampai mengatakan gini, mami mau jadi guru ya, ngapain beli buku sebanyak itu gitu. Karena saya pengen belajar dari buku A seperti apa, dari buku B seperti apa. Jadi dari tukang loak, dari mana semua saya kumpulkan buku, pokoknya buku tentang batik gitu, saya beli semua gitu. Nah sama ketika saya juga mempelajari kebudayaan ini, saya benar-benar serius belajar ya. Salah satunya guru saya yang saya sebutkan tadi itu Pak Suhan Alim, itu pakar fengsi internasional, dan saya di situ kan tergabung sebagai salah satu koordinator di WISE Indonesia Society ya. Itu mempelajari tentang kebudayaan Tionghoa, dan mungkin hari ini juga saya belajar dari Pak Ardian ya kan tentang kebudayaan Tionghoa yang lain lagi. Jadi saya ikuti, anak-anak saya tuh tahu, oh mama saya ini belajar kebudayaan Tionghoa. Mereka tuh tanya kadang, untuk apa gitu. Tapi saya bilang, kalau saya nggak belajar, putus sampai saya. Tapi ketika saya belajar, minimal anak saya tahu. Dan cucu saya ini sekarang masih kecil-kecil itu sudah tahu. Ini dari yang paling besar ya, awalnya dari yang umur 7 tahun itu, dia kalau ke rumah saya itu mengatakan, oh Oma ini tuh kuno ya. Kenapa kok kuno? Karena suka batik, suka budaya, katanya gitu. Nah, adik-adiknya ini mulai ngikutin. Oh, Oma ini tuh kuno, suka museum, suka batik, katanya gitu. Tapi kemudian ketika di sekolah yang besar ini ya, kan ada pelajaran tentang budaya, itu saya ajari dia juga untuk membatik, pakai kuas ya. Saya pakai kuas tuh, kan anak-anak suka ya, kayak melukis itu pakai malam. Oh ternyata membatik itu sulit gitu kan. Ya saya selalu ajarkan pada mereka. Jadi menurut saya kita dulu yang mencontohkan kepada mereka sehingga mereka tahu oh langkah apa yang kita lakukan, dan saya berharap juga anak saya akan meneruskan, dan mungkin cucu-cucu saya sehingga nggak putus ya gitu. Ya mungkin Pak Ardian bisa menambahkan. Ya terima kasih Bu. Berarti Ibu menjalankan apa yang diajarkan oleh bapaknya kan? Iya. Jadi ya itulah boleh dibilang bakti yang baik Bu. Bagaimana Pak Jo? Cukup puas? Saya lanjut ke pertanyaan lainnya Bu ya. Silakan. Ini ada pernyataan sih sebenarnya dari Ibu Sulistia
Maaf Mbak Lin, terlambat, tidak tahu, sayang, hebat, semangat, sukses selalu Bu. Itu harus dijaga semangatnya itu. Terima Terima kasih. kasih. Nah, kemudian dilanjutkan pertanyaan dari Pak Bun Saukong, naga dan funik buat apa ya Tokwi-nya? Kayaknya tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Ya. Ini Pak Bun Naga dan Saukong, Tokwi. tapi bolehlah Ibu tambahkan juga. Sebenarnya untuk Tokwi itu tidak ada ini ya, tidak ada acuan yang pasti. Misalnya ini harus motifnya apa itu nggak ada yang pasti. Tapi minimal kita sebagai orang Tionghoa itu biasanya kita memakai simbol-simbol ya. Jadi simbol-simbol yang baik ya, simbol-simbol yang baik yang kita harapkan. Jadi naga itu simbol yang simbol kekuasaan, kemudian simbol laki-laki, phoenix-nya simbol perempuan, permaisuri, jadi ada kelembutan, jadi ada kekuasaan tapi ada kelembutan di situ. Jadi kita menggabungkan semua simbol-simbol dalam budaya Tionghoa itu untuk di dunia yang bawah ini. Untuk di dunia bawah ini sebagai bentuk pengharapan kita ini apa gitu. Jadi itu yang direpresentasikan ke dalam Tokwi yang di bagian dunia bawah biasanya. Kalau yang di atas ya itu tadi. Jadi mungkin dewa-dewa atau istana kaisar atau gunung yang tinggi atau apa itu seperti pengharapan. Jadi pengharapan ke atas, terus mereka-mereka ini dianggap yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di dunia bawah gitu. Bagaimana Pak Bun Saukong? Cukup puas ya, jawabannya yang luar biasa. Kemudian dari Ibu Selistia lagi, untuk Ibu Lin dari Ibu Li Sekar Jagat, mau tanya apakah Tokwi batik sampai saat ini harus bermotif 8 dewa? Apakah tidak ada pemikiran untuk pengembangan motif dan warna Tokwi batik? Terima kasih. Kalau untuk masalah yang di atas itu tidak harus 8 dewa, bahkan ada motif yang banyak motif-motif yang lain juga ya untuk di dunia atas. Itu hanya salah satu contoh saja. Tapi kalau untuk warna memang sebagian besar ya, mungkin 80% saya bilang itu warnanya memang merah ya. Nah, warnanya tuh kebanyakan merah, karena merah ini kan kalau dalam budaya Chinese ini kan warna yang melambangkan kebahagiaan, kegembiraan gitu ya. Jadi kita itu sembahyang leluhur itu kan bukan suatu beban harusnya, tapi suatu kebahagiaan ya, karena kita punya leluhur gitu. Kita bangga dengan leluhur kita, sehingga warnanya itu memang dipakai merah, tapi ada warna juga biru ya. Ada warna biru itu biasanya kalau di budaya Tionghoa itu warna seperti porselen itu kan banyakan untuk kematian gitu. Jadi ada warna biru juga gitu. Jadi untuk mengembangkan warna ke yang lain, kalau dari saya pribadi belum ada ke arah sana. Jadi masih tetap merah, mungkin agak merah maron, merah muda. Nah itu dah. Dan ini juga tadinya kan mengacu dari sutra yang di Tiongkok ya. Kalau sutra itu kan benangnya biasanya kan mereka juga lima warna ya, 5 unsur dalam kehidupan itu tadi. Jadi ini kenapa warna-warnanya seperti itu ya? Karena ini akulturasi budaya dari Tionghoa ke Jawa ini gitu. Itu juga memang ada warna-warna lain ya Bu, setahu saya selain biru, ada warna putih, ada warna kuning ya. Dan juga memang ada juga yang di atasnya itu hanya tulisan, misalnya Cinggi Mantang, itu mungkin Ibu Indra juga pernah lihat, hanya tulisan saja, atau Sengkuang Pucau, itu jadi memang nggak selalu ya, setahu saya juga itu Bu ya. Terima kasih Bu Sulistia. Saya lanjutkan ya pertanyaannya Bu ya. Ini kayaknya pertanyaan makin lama makin banyak nih Bu. Nggak apa-apa ya Bu ya? Lanjut nggak terus. Apa-apa. Semangat terus. Semangat. Saya rasa pertanyaan dari Pak Bun Saukong ini sudah dijawab oleh Pak Ibu Grey ya. Iya. Itu sudah dijawab, jadi nggak perlu ya. Saya jawab lagi. Dari Ibu Selistia lagi. Waduh, pertanyaannya banyak ini. Mbak Lin, berarti batik Gancilin, Gancilin waktu itu motifnya Puan, budaya Cina dan Jawa. Terbukti ada gambar Punokawan wayang kulit. Di mana saya bisa beli batik motif Guntiamlin tersebut? Nah, ini Bu,
Ada orang yang minat beli. Iya, kalau batik dari kalau zaman Kongco saya dan Samgi itu memang motifnya belum dikembangkan ya. Yang saya sebutkan tadi kan di era Kongco itu Kongco mulai mengembangkan. Jadi mulai masuk perpaduan antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa itu tadi, juga motif-motif yang lain. Bahkan Kongco itu selain membuat batik jadi jaret, jadi sarung, jadi ikat kepala, jadi taplak meja, jadi sapu tangan, jadi banyak. Jadi semua sampai potongan paling kecil-kecil pun dibuat apa saja, sampai sarung bantal, spray dan lain-lain itu juga dibuat. Nah, memang ini disesuaikan ya, seperti tadi di mana kita tinggal kan kita pasti menyesuaikan diri dengan tempat tinggal kita. Jadi karena kita tinggal di Indonesia, jadi kebudayaan Jawa itu juga masuk di dalam batik-batik ini. Lah, kalau batik Kongco saya itu memang sekarang sangat-sangat sulit ya, karena harganya memang udah sangat tinggi. Kalau batik Kongco itu bahkan tidak ditemukan. Tapi kalau batik engkong masih ada, tapi kalaupun ada, sobek pun harganya sudah di atas, biasanya sudah di atas 40 juta yang sobek. Jadi kalau yang nggak sobek memang ini sudah milik kolektor-kolektor gitu. Nah, saya nyesal juga Bu, batik peninggalan itu dulu dibuang-buang Bu, sekarang mahal sekali ya ternyata. Iya. Mana Ibu Sustia masih banyak lagi. Nah, ini juga pujian dari Hantong, luar biasa perjuangan melestarikan karya luhur. Saya juga salut semangat Ibu itu, saya salut. Terima kasih. Itu berdasar menurut adalah sepertiga yang positif, 2/3 yin dunia atas sih. Jadi gini, Bu Grey, setahu saya Towi itu bagian atasnya itu simbol pengharapan. Kita kan tahu ya, Bu Grey juga kan dosen ya, sama-sama mempelajari seperti saya. Jadi pengharap misalnya nanti kan emas kemudian juga ada cahaya ilahi sudah menyinari yang saya itu. Jadi itu bertambahkan harapan mereka menawarkan harmonisnya masyarakat dan Tung Yuci istilahnya yang menjadi dasar lahirnya 8 dewa itu yang dikarang oleh Uyen Hai. Ini membicarakan beberapa hal dalam ceritanya itu. Satu adalah bicara ulang tahun, panjang umur, karena dalam kisah Tung Yuci itu 8 dewa itu sedang melintasi Laut Timur, ingin ikut merayakan ulang tahunnya Wang Munyangnya. Karena itu seringkali 8 dewa itu dilambangkan sebagai ulang tahun, panjang umur. Itu yang pertama yang saya tahu, ya Bu Grey. Kedua, 8 dewa itu kan mewakili 8 kelompok masyarakat. Di mana mereka percaya 8 kelompok masyarakat ini kalau harmonis, maka negara tentram damai. Tentunya juga ada juga yang kita sebut, misalnya ada Rui Xiang, Rui Shi itu yang paling gampang, seekor naga, singa ataupun kilin dengan 4 singa bermain sebenarnya melambangkan satu bentuk harmonis. Jadi kalau menurut saya bukan permasalahan bagian yin dan yang-nya saja, tapi bicara masalah simbol-simbol pengharapan. Simbol-simbol pengharapan yang dibangun, dan satu yang di atas itu adalah simbol semuanya, gambar seperti 8 dewa ataupun tulisan. Nah, di bawahnya itu apa yang melambangkan itu semua. Itu sih tambahan dari saya, Bu. Mohon maaf ya kalau misalnya saya salah bicara. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Saya senang sekali banyak ini dapat masukan juga karena memang sekarang tuh kesulitan untuk mencari narasumber karena ya sebenarnya buku-buku ada dari keluarga saya, tapi semua bahasanya Mandarin, jadi saya sangat-sangat kesulitan ini untuk menerjemahkannya. Ya, boleh Bu, nanti saya bantu. Ya, terima kasih. Yang lain, jika ingin bertanya langsung silahkan, boleh buka mic ya Bu ya, interaksi langsung. Kita masih ada waktu sampai jam berapa nih Bu? Jam 9 saja Bu ya? Cukup? Boleh. Ya, cukup ya teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sampai jam 9 saja. Bagi yang ingin bertanya langsung silahkan, boleh buka mic langsung. Terima kasih. Kesempatan ini langka loh, bisa bertemu dengan Ibu Indrawati, seorang penggagas batik Tionghoa. Silakan. Atau saya mau iseng-iseng tanya deh Bu? Boleh. Saya tanya dulu ya Bu Grey. Jadi gini Bu, yang menarik tadi Bu bicarakan batik sempat mengalami permasalahan karena teknologi ya, printing. Ya. Yang saya ingat tahun 80-an, 70-an itu malah dikaret loh Bu. Jakarta itu jago sekali, mereka semuanya itu produksi batik gitu. Jadi kita bisa lihat ya, batik itu memang sudah menjadi satu industri luar biasa ya, berkembang ya. Nah, gimana tanggapan Ibu tentang batik industri printing itu yang mematikan dalam tanda kutip batik-batik tradisional dengan canting yang seperti Ibu lakukan? Terima kasih Bu. Kalau bicara tentang batik-batik yang dikaret itu sebenarnya salah satunya juga ada produsen besar ya, jadi dari Pak Hartono Sumarsono sendiri yang di Palmerah itu. Jadi Pak Hartono ini selain kolektor batik, dia juga pengusaha batik printing yang cukup cukup terkenal ya. Mungkin tahu batik Kencana Wungu ya, yang jadi daster itu produksi Pak Hartono kan itu. Nah, kalau untuk batik printing sendiri, saya pikir kita nggak bisa melarang mereka untuk mereka tidak berproduksi, itu nggak bisa, karena ini kan masalahnya masalah bisnis ya, masalah mencari nafkah, mencari uang, dan dari batik printing ini sebetulnya banyak sekali yang mendapatkan penghasilan dari sini. Jadi kita juga nggak bisa menutup pabrik printingnya, juga nggak bisa, karena juga menyerap tenaga kerja kan sangat-sangat banyak ya. Maksud saya bagaimana seperti Ibu Indrawati ini bisa bertahan gitu menghadapi serbuannya mereka itu. Nah, Bu. Kalau untuk bertahan saya pikir yang pertama kita harus ada regenerasi ya. Regenerasi, ada upah yang layak untuk para pembatik ini. Jadi selama ini kan pembatik ini upahnya sangat minim. Upahnya sangat minim sehingga tenaga pembatik itu mereka untuk generasinya itu nggak tertarik lagi. Jadi intinya misalnya nih, ibunya dulu pembatik, anaknya belum tentu mau jadi pembatik karena dengan upah yang sangat minim dan harus telaten, sulit sekali kan untuk membatik, apalagi yang membatik halus. Mereka pilih bekerja di pabrik atau bekerja di mana-mana yang upahnya lebih layak gitu. Nah, untuk supaya batik ini nggak punah ya, saya rasa yang pengusaha aja, mungkin semua yang punya uang ya, mereka harus membeli. Kalau ada pembelian kan zaman dulu itu pembeliannya tuh besar sekali. Jadi permintaannya tuh lebih banyak daripada produksinya. Maka ketika itu dibikin batik cap karena kewalahan. Yang beli itu lebih banyak. Kalau sekarang kan kebalikannya, yang beli itu sangat sedikit, apalagi untuk batik-batik yang harganya mahal. Yeah. Nah, sekarang kalau batik yang betul-betul batik tulis halus, katakanlah yang dari Pekalongan gitu, misalnya harganya udah 15 juta aja untuk satu lembar ya. Ini kan kalau saya bilang bicara batik dari keluarga saya, untuk produksi saat ini mungkin satu lembar bisa 15 juta. Karena itu bolak-balik ya. Bolak-balik dan waktunya sangat lama. Bisa setengah tahun, 1 tahun, bahkan mungkin lebih. Itu nggak boleh salah, karena kalau salah udah nggak dipakai lagi gitu kan. Nah, ketika untuk membeli batik seharga 10-15 juta, sekarang orang milih batik yang 1 jutaan juga banyak, sama-sama batik tulis ya, tapi dengan kualitas yang di bawah 1 jutaan juga banyak, bahkan sekarang ada yang 300, 400 gitu. Nah, jadi kan semakin lama batik yang halus itu pasti semakin habis gitu.
Nggak apalagi dengan adanya printing tadi yang mungkin lebih murah ya, akhirnya karena pembelinya nggak ada, mau nggak mau akhirnya ya kita nggak bisa bersaing dengan mereka-mereka ini. Jadi Ya, yang punya uang belilah batik gitu dengan ya, harga yang mahal. ya ini kita bantu Bu. Seminar ini, webinar ini semoga orang-orang bisa mengapresiasi ya Ya, batik halus ini. Dan juga saya rasa peranan pemerintah berperan sekali ya dalam hal membangun heritage ini ataupun warisan ini ya. Ini saya nggak tahu gitu bagaimana pemerintah berperan, perannya sampai sejauh mana gitu. Karena biasanya cuma di seremonial, selanjutnya jalan masing-masing itu yang sering terjadi. kalau sekarang Gitu. yang saya tahu mulai berperan ini ya, istilahnya mulai aktif juga untuk berperan membantu. Bahkan kalau saya masuk di Sekar Jagad itu kan kita juga ada kerjasama dengan dinas-dinas menumbuhkan pembatik baru gitu. Tapi ya kembali lagi peran ini masih kurang ya dibandingkan dengan produksi tadi itu masih belum ada keharmonisan gitu loh. Jadi belum ada keseimbangan gitu. Berarti pemerintah harus mengupah mereka ya Bu ya. Iya, harusnya mengupah mereka dengan harga mahal supaya batik ini nggak punah gitu. Oke, terima kasih Bu. Silakan Bu Grey, silakan buka mic nanti setelah itu Ibu Sulistia ya. Silakan satu persatu, harap antri waktu dan tempat untuk Halo, halo, Ya, halo. Selamat malam, Mbak Iin. selamat malam Bu Sulis. Saya senang sekali mendengarkan Mbak Iin. Mbak Iin, yang saya tanyakan tadi, saya tuh pengen punya batik, bukan yang asli Gan, tapi Ya. buatan Mbak Iin kan mestinya meneruskan punya leluhur. Nah, itu ada enggak kalau Oh, ada Bu, buatan yang Mbak repro Iin ya. yang meneruskan dan repro maksud saya, kalau Ya. asli yo memang puluhan juta, Mbak. Itu Ya. mungkin ada ya. Kalau ada tuh ingin sekali mempunyai koleksi itu. Terus yang kedua, masalah batik printing itu memang sulit ya, memang tidak bisa kita untuk menghentikan itu, tidak bisa. Cuman saya itu gini, kenapa harusnya diberi tanda batik ini printing apa tulis atau sehingga kita itu masyarakat itu tidak tidak tertipu. Kalau memang itu batik tulis ya harus ada tandanya batik tulis, balik cap sehingga kita itu itu kadang-kadang tertipu mau beli batik itu katanya ini tulis ternyata enggak. Itu kan ada balai besar batik itu mestinya bisa memprogramkan itu, cuman mungkin biayanya mahal ya, saya nggak tahu itu penandaan batik itu, batik tulis, batik cap, printing supaya kita itu tidak terbodohi, tertipu gitu loh Mbak Iin, maksud saya. Ya. Saya kira itu saja. Kalau untuk menstop susah karena ya, tapi Mbak Iin tadi sudah menguraikan ya, kalau di stop itu ya enggak apa itu masalah bisnis dan sebagainya ya. Kita tidak bisa hanya menghimbau jangan sampai masyarakat itu tertipu dengan kondisi batik seperti itu. Saya kira itu saja. Selamat Mbak Iin, sukses selalu. Ya, terima Selamat kasih Bu. Kalau mengenai supaya masyarakat tidak tertipu, menurut saya gini ya, sebenarnya edukasi itu sering dilakukan juga, tapi ya kembali lagi mungkin kita harus membekali diri kita sendiri ya. Jadi kita harus belajar ya, salah satunya kita harus belajar, kita harus bisa membedakan. Jadi mana batik yang tulis, mana batik printing, mana yang batik cap. Karena sebenarnya dari pemerintah, dari Sekar Jagad sendiri juga sering ini ya, sering memberikan edukasi, bahkan mungkin dari Balai Batik kan sekarang ada alat ya yang untuk membedakan mana batik cap, batik printing itu. Tapi kembali lagi kan banyak pengusaha ini ya, mohon maaf banyak yang nggak jujur ya. Jadi banyak batik printing karena bagus, sekarang hasil print sekarang itu bagus sekali, nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan masih satu sisi, sekarang sudah bisa dua sisi gitu. Nah, bagi orang yang tidak tahu batik, setelah dibikin dengan jadi gaun atau jadi kemeja dengan desain yang sangat bagus, bahkan mungkin dari desainer terkenal, mereka sudah ini, jadi batiknya sendiri itu kabur. Ini batik tulis atau batik printing gitu kan.
Iya. Jadi ya kita harus mau nggak mau kita harus belajar, Bu. Jadi kita harus tahu batik tulis seperti apa, printing seperti apa, cap seperti apa, biar kita nggak jadi korban gitu. Iya, iya, iya. Sebetulnya ada tips yang ini, Bu, yang bisa untuk membedakan antara tulis, printing, dan cap yang mungkin yang paling gampang ya kalau batik. Ya. Iya, salah satunya kalau batik printing itu kan garis ya. Jadi kalau batik kan pasti ada garis-garis, garisnya itu tuh lurus tanpa ada rembesan malam ya. Kalau misalnya lingkaran ya, lingkarannya tuh ya bulat gitu, lurus semua kan, garisnya tuh nggak putus-putus. Tapi kalau batik tulis pasti kan ada rembesannya, jadi ada jepretannya, jadi nggak bisa full bulat gitu. Nah, kalau batik cap mungkin bisa dibandingkan ya. Jadi misalnya ada bunga, dua bunga yang sama, kita sandingkan bunga ini kalau kiri dan kanan itu sama persis, ya itu berarti batik cap. Karena kalau tulis tuh walaupun mirip, tapi pasti nggak bisa sama gitu. Ya mungkin itu tips singkat lah. Ya mungkin itu Bu Sulis, terima kasih. Bagaimana Bu Sulis? Terima kasih. Puas? Terima kasih Bu Indrawati. Sekarang Ibu Grey, silakan Bu Grey dibuka mic-nya dan kameranya kalau bisa. Terima kasih. Selamat malam Ibu Iin ya. Nah, saya Gracia. Saya itu mau bertanya. Jadi kalau Tokwi tadi itu masih banyak motif, banyak apa. Terus kemudian kalau ukurannya itu bagaimana, Bu? Kalau ukuran pakem ada standarnya nggak? Biasanya ya, apakah sama kalau seperti kayak batik itu, panjang gitu? Kalau ukuran itu saya mengikuti dari apa yang ada di saya ya. Jadi dari peninggalan Engkong, dari peninggalan Kongco itu kan ada Tokwi, itu ada ini ya, ada fisiknya ya. Jadi saya hanya mengikuti dari itu. Biasanya 1 meter kali 1 meter ya. Mungkin kurang lebih karena kainnya mungkin 103, 107, 108 sekitar itulah. Tapi bentuknya persegi ya, betul-betul persegi gitu. Dan itu kan ditaruhnya di pinggiran saja kan, satu sisi aja ya? Iya, satu sampai sisi yang depan. Kiri kanan. Oh, ya. Terus satu sisi yang depan. Apakah itu ukurannya jadi benar-benar persis mengikuti standar? Misalnya kan, yang setahu saya dari Feng Shui-nya meja sembayang atau meja altar itu pasti harus lebih tinggi daripada meja makan, ada ukuran tertentunya. Itu selalu pasti bisa cukup. Iya, kalau meja yang kalau meja yang asli ya, yang dari leluhur saya sebenarnya udah membeli meja lagi tapi belum menemukan yang dengan punya Kongco saya ini ya. Untuk ukuran Tokwi itu selalu tepat. Ketika kita 1 meter kali 1 meter itu dipasang itu pasti cukup gitu. Jadi udah ada ukurannya mejanya. Nggak sampai belok ke bawah gitu kan? Nggak sampai belok ke bawah. Biasanya selalu pas. Terus tadi kan Bu Iin kan bicara mengenai berarti kebanyakan dasarnya merah sampai sekarang ini. Terus kemudian Tokwinya apakah sepanjang tahun ada nggak? Maksudnya kalau kayak untuk meja sembahyang kan kita mengikuti ritual sehingga pada waktu akhir sebelum Xinjia itu kita ada waktu seminggu untuk berbersih altar dan seterusnya. Apakah Tokwi itu boleh dicopot? Biasanya dicopot atau dicuci tiap minggu kah? Atau memang mengikuti ritual itu? Setahun cuma boleh dicuci pas mau Xinjia, sekalian sama rupang atau altar itu dibersihkan. Halo. Saya yang freeze apa?
Kayaknya Ibu Indrawati yang freeze ya. Oh ya, Ibu ini yang freeze ya. Jadi tokwi itu kalau di meja sembayangan saya yang sekarang itu hanya saya pasang ketika saya akan sembayang, karena memang saya kan tidak biara meja abu seperti dulu ya. Jadi hanya saya pasang, setelah selesai saya cuci gitu. Tapi kalau dulu setahu saya di meja keluarga yang dulu itu selalu ada tokwi yang terpasang di meja abu, karena keluarga yang datang ke Pekalongan itu pasti berkunjung ke rumah saya gitu. Nah, mereka pasti sembahyang. Jadi kita nggak mungkin kan kalau ada keluarga datang terus kita baru pasang tokwi gitu. Jadi tokwinya terpasang sepanjang tahun, tapi memang biasanya setiap kali sembahyangan itu Mami selalu ganti dengan tokwi yang baru. Jadi ketika mau sembahyang malam sebelumnya ada istilahnya itu pasang tokwi baru bersih-bersih gitu. Nah, nanti setelah itu dibiarkan saja gitu. Sampai nanti mau sembahyang yang baru lagi, pasang tokwi yang baru lagi. Nah, saya nggak tahu apakah ini sesuai tradisi ini benar atau salah, tapi yang saya tahu di keluarga saya dulu seperti itu gitu. Bu, izin saya mau tambahkan Bu untuk panjang. Itu tokwi itu dipasang kita sebut pasien 8 dewa. Itu ada standar ukurannya, mereka itu rata-rata tidak boleh lebih dari 1 meter. Tingginya kisaran 80 sampai 83 85 lah, 80-an senti lah kurang lebih, itu standarnya. Itu sih yang saya bisa tambahkan kenapa itu akhirnya lebarnya seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan ya teman-temannya dari Ibu Julie Lau. Gimana Bu? Setuju? Terakhir atau mau dilanjut? Ngobrol-ngobrolnya silahkan. Nah, ini dari Ibu Julie Lau mau tanya. Jadi kalau kita melihat banyak batik, apa yang membedakan batik Gan dari batik Pekalongan lainnya? Ini pertanyaan yang penting juga sih. Kalau batik Gan sendiri, seluruh batik di keluarga saya itu ada sign-nya ya, ada tanda tangannya. Jadi selalu dibubuhkan tanda tangan. Jadi dan itu pun kan zaman dulu juga ada yang dipalsu ya, sehingga kita selain tanda tangan juga ada cap. Nah, cap kayak stempel kecil ya. Jadi tanda tangan di bagian depan biasanya atas gitu kecil, seperti yang tadi di awal saya sampaikan Gans Family tadi. Itu tanda tangannya dan ada cap di bagian bawah biasanya itu, tapi memang kita punya corak tersendiri ya. Jadi setelah saya pelajari memang ada corak khusus. Jadi batik engkong itu seperti apa, batik kongco seperti apa, batik papi seperti apa, itu dilihat dari isen-isennya. Jadi mungkin motifnya sama ya, tapi ketika saya dihadapkan pada dua batik yang berbeda, oh saya bisa membedakan, oh ini batik engkong yang asli, oh ini bukan gitu. Karena saya pernah waktu mau menulis buku, ada beberapa orang yang boleh batiknya difoto, tetapi saya ragu, kayaknya ini bukan batiknya engkong gitu, walaupun ada capnya, walaupun ada tanda tangannya, tapi nggak ada capnya. Kemudian juga isen-isennya itu ada perbedaan gitu, sehingga ketika saya ragu saya nggak tampilkan dalam buku. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Bagaimana Bu Juli? Cukup? Puas? Mbak? Ya saya tambahkan, berarti dari zaman dulu namanya pembajakan sudah ada ya Bu ya? Iya. Oke, bagaimana teman-teman? Saya rasa cukup karena udah jam 9. Biasanya kita setelah ini ada obrol bebas, tapi saya kembalikan dulu kepada MC. Terima kasih Ibu Indrawati atas pemaparan yang luar biasa. Semoga jeripaya Ibu melestarikan nama harum keluarga selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia dan di dunia. Terima kasih atas partisipasi. Ya, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Bu Indrawati dan Bapak Ardian. Tadi seru ya, pertanyaannya juga banyak. Terima kasih Bu Indrawati. Ya, terima kasih
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Indrawati selaku pembicara dan Bapak Ardian selaku moderator. Setelah ini akan ada sesi bebas, dipersilakan bila masih mau ngobrol setelah iklan berikut ini.